Sebelum kita membaca doa untuk kedua orang tua kita, kita harus tahu kedudukan orang tua itu sangat tinggi di dalam kehidupan anak. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an setelah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Tuhan kamu telah menentukan, telah memastikan, Allah ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Ibadah apapun, segala macamnya ibadah harus hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Kita selipkan dalam ibadah kita selain Allah, berarti kita melakukan kesyirikan. Itulah yang dinamakan dengan syirkun khafi, syirik yang samar. Padahal di setiap sholat, kalau kita mentadabburi apa yang kita baca di saat sholat, kalau kita memahami apa yang kita baca saat sholat, selalu mengingatkan kita setiap yang kita lakukan itu hanya kepada Allah. Dari yang sunnah dan yang wajib. Du'aul iftitah sunnah. Allah memerintahkan, dalam doa iftitah kita diingatkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah-ibadahku, semua hidupku, wa mamati dan matiku hanya untuk Allah. Kemudian kita tekankan lagi di dalam bacaan yang wajib, yaitu dalam surat Fatihah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Tidak kepada yang lain kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena itu ibadah apapun yang kita lakukan, kalau ada niat selain Allah, itu berarti menyekutukan Allah dalam ibadah. Dan itu tidak semestinya. Tapi kita harus sadar, kita mau beribadah hanya untuk Allah itu sulit terkadang. Terkadang sulit. Apalagi ketika kita melakukannya di tempat-tempat umum seperti masjid, musola. Dan juga kalau kita menjadi sorotan orang. Di tempat umum itu kalau untuk ibadah ikhlas kepada Allah sulit, apalagi kalau orang tersebut adalah orang yang dipandang, orang yang disorot. Sehingga dia mengatur atau yang lain sebagainya. Nah, karena itu ini berat, harus tapi dibuang. Nah, tujuan selain Allah harus dibuang dalam hatinya. Dan tidak boleh ditinggalkan ibadah karena ada tujuan selain Allah. Wah, enggak enak dilihat orang ini. Enggak sholat wis, tambah salah. Jadi meninggalkannya salah, melakukannya harus membuang
Makanya dikatakan oleh para ulama, al-amal li ajlin nas syirkun. Al-amal li ajlin nas syirkun. Melakukan karena orang itu syirik. Tapi meninggalkan karena orang itu adalah riya. Wa tarkul amal li ajlin nas riya. Jadi podo ndak amane. Melakukan karena pandangan mereka, karena penilaian mereka itu adalah syirik. Meninggalkan karena takut nanti ndak ikhlas atau ndak enak dipandang, wedi engko diomongi sok alim atau apa, ditinggalkan, riya. Lah harus dibersihkan. Dibersihkan bagaimana? Ya sudah, ibadah. Mau dilihat nggak dilihat ya ibadah. Makanya kita belajar melakukan segala sesuatu itu walaupun tidak dilihat, walaupun tidak ditanya. Kalau sekarang ini, kalau misalnya ya, anak itu melakukan ibadah masih takut ditanya sama orang tuanya, atau murid masih takut ditanya oleh gurunya. Lah itu salah. Mestinya dikerjakan aja. Ditanya nggak ditanya, aku ngerjakan. Ditanya aku mengerjakan, nggak ditanya aku ya tetap mengerjakan. Jangan, enggak aku ditakut ustaz, hatam biro, maksa, keliru, salah. Loh, ustadznya itu dede. Tapi si murid jangan terus karena ketakutan ditanya sama ustadznya hatam berapa. Ustadznya dede supaya apa? Banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan khususnya. Nah, tapi murid harus berubah. Bukan karena takut ditanya, tapi memang untuk mengikuti apa yang telah dijalankan oleh orang-orang soleh. Yang mana mereka di bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran. Tapi memang benar, untuk ikhlas itu tidak bisa langsung, bertahap. Kita nggak pernah sedekah 50.000. Nyoba 50.000. Keilingan terus itu. Sampai turu-turu mimpi. Kenapa? Nggak pernah. Tapi kalau sering, coba sering, 50.000 itu enteng sudah. Lah harus dicoba terus. Harus dicoba nanti menjadi ikhlas. Harus ikhlas. Lagi Allah memerintahkan kita hanya beribadah kepadanya. Lalu setelah itu, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Coba bayangkan. Perintah itu urutan kemuliaannya itu kan pasti ada. Nggak mungkin Allah memerintahkan ini kemudian ini sedangkan perbandingannya antara langit dan sumur. Nggak mungkin. Orang kalau ngomong terkadang dari yang kecil ke yang besar, atau dari yang besar ke yang lebih kecil, ke yang lebih kecil, ke yang lebih kecil sampai kecil, kan gitu ya. Nah, lah Allah di dalam menyebutkan perintah pertama ibadah hanya kepada Allah. Ini berarti perintah yang paling atas sudah, melebihi segalanya. Nah, jadi perintah kepada beribadah kepada Allah ini tidak boleh kita tinggalkan karena perintah yang lain. Siapapun yang memerintahkan, sekalipun itu orang tua, kalau melanggar perintahnya Allah, menyalahi perintahnya Allah, maka nggak boleh kita lakukan. Itu artinya apa? Karena di atas ini. Karena itu Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya, harus kita patuhi yang utama adalah Allah. Setelah itu orang tua. Orang tua itu pun masih ada
embel-embel kalau tidak melanggar perintahnya Allah. Ya. Makanya la ta'atan li makhlukin ma'a maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kalau itu adalah maksiat kepada Allah. Jadi tidak ada kepatuhan. Tidak boleh kita manut, ya, nurut, iya kalau itu melanggar perintahnya Allah, sekalipun dari orang tua sendiri. Jadi masih ada embel-embel. Orang tua memerintahkan selama tidak melanggar, maka kita harus menjalankan. Harus menjalankan. Lah, kita mengganti posisi orang tua ini nggak bisa. Mengganti posisi orang tua, kemuliaan yang telah diberikan atau pemberian yang telah diberikan mereka kepada kita nggak bisa dengan apapun. Misalnya kita dijadikan oleh Allah orang yang kaya raya, yang duitnya itu terus bertambah bukan berkurang. Lalu orang tua kita ini nggak kita biarkan berjalan di atas sana wis. Saking hormatnya dia sama orang tua, nggak dibiarkan jalan di atas tanah. Tidak dibiarkan orang tuanya berbuat apapun. Jadi tinggal ngomong tok wis. Ngomong apa, anggap dikasih selir. Hah? Ya, selir 1000. Ada yang bagian megang anduknya, ada yang megang sandalnya, ada yang megang odolnya, ada yang megang sabunnya, misalnya ini. Lalu nggak cukup itu, setiap hari di umrohno misalnya. Setiap hari di umrohno, nggak nanggung kan? Kasih selir 1000, kemudian setiap hari diumrohkan, setiap tahun dihajikan. Wes. Apakah anak membalas jasanya orang tua? Sedikit pun tidak. Sedikit pun tidak. Oh sudah membalas itu sekian. Enggak, sedikit pun tidak. Jadi anak itu bertambah sukses, hutangnya kepada orang tua bertambah besar. Balas budinya itu semakin besar. Bukan semakin berkurang, semakin besar. Bukan kemudian kita sukses melupakan orang tua. Dan yang paling parah, naudzubillah, zaman sekarang ini anak semakin sukses, orang tua semakin hina. Karena apa? Jadi baby sister. Jadi ngeramut putu. Bapak ibu mana? Singapura, shopping. Kemana? Muter-muter Eropa. Jadi anaknya dititipkan ke orang tua. Apakah orang tuanya bangga? Sama sekali nggak bangga. Apakah orang tuanya senang? Nggak senang. Loh, sama putu senang. Tapi dengan setiap anak seperti itu nggak senang. Tapi namanya orang tua, belas kasihnya kepada anak itu sangat besar. Sekalipun dia tidak nyaman ditutupi, nggak seperti anak. Anak kalau nggak nyaman sama orang tua ditampakkan. Tapi kalau orang tua tidak nyaman sama anak itu disimpan. Biarkan anaknya melihat kebahagiaan saja. Tapi kita sebagai anak harus ngerti. Nah ini orang tua kedunganya tinggi, nggak bisa balas kita. Sehingga Allah pun memerintahkan kita selain bersyukur kepadanya, juga bersyukur kepada kedua orang tua. Aniskurli wali walidaik. Hendaknya kamu bersyukur kepadaku. Perintahnya Allah ini. Kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, kenapa? Tidak lepas daripada kenikmatan dalam kehidupan kita sedetik pun dari Allah. Sehingga kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Selain bersyukur kepada Allah,
juga kepada orang tua. Karena kita mendapatkan kenikmatan Allah, ya juga karena orang tua. Lah kita sebagai anak, karena besar jasanya orang tua dalam kehidupan kita, maka kita harus bukan membalas, bukan mengganti, berbuat baik. Makanya Allah mengatakan apa? Wabil walidaini ihsana. Allah tidak mengatakan balaslah. Kalau balas nggak mungkin bisa. Tapi Allah mengatakan berbuat baik. Jadi bukan membalas. Kalau membalas itu berarti bisa menggantinya. Ini kita nggak bisa membalasnya. Yang bisa kita lakukan sebagaimana diperintahkan oleh Allah, berbuat baik. Santun, patuh kepada orang tua, perhatian, menjaganya, menggembirakannya. Ya, menggembirakan orang tua bukan hanya semasa mereka hidup, tapi setelah mereka meninggal pun tetap kita harus membahagiakan. Karena orang tua ketika mati, jasadnya mati. Tapi berita dari anak-anaknya itu sampai ke mereka. Dan mereka lebih mengetahui apa yang kita lakukan daripada semasa hidupnya mereka. Sekarang kita melakukan, mungkin orang tua nggak tahu. Tapi ketika orang tua mati, apa yang kita lakukan, mereka tahu. Nah, makanya di dalam doa yang kita baca, doa birrul walidain yang kita baca, itu ada permintaan dari kita kepada Allah. Apa permintaannya? Allahumma wala tuballighum min akhbarina ma yasu'uhum. Ya Allah, jangan sampaikan kepada mereka kabar-kabar kami yang membuat mereka kecewa, yang membuat mereka sedih. Juga kita minta kepada Allah agar mereka diberi kebahagiaan melihat kebaikan ketaatan kita sebagai anak. Wasurra arwahahum bi'amalina fi multagal arwah idza surra ahlus salahi bi abnais salah. Bahagiakan arwah mereka dengan perbuatan-perbuatan kami di tempat perkumpulan arwah ketika bangganya orang-orang yang soleh dengan anak-anaknya yang soleh. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita minta orang tua ini enggak seperti anak. Kalau anak berbuat dosa, kalau orang tua kalau anak berbuat baik untuk dia. Orang tua bisa dapat bisa tidak. Jadi kalau anak berbuat baik, anak itu pasti dapat. Tapi orang tua bisa dapat bisa tidak. Kalau kejahatan dilakukan anak, sampai ke orang tua. Orang tua mendapatkannya juga. Mendapatkan juga. Hampir 90% atau hampir 95%. Kejahatan anak itu orang tua kena imbasnya. Tapi kebaikan orang tua belum tentu kena imbasnya. Kalau kebaikan orang tua mendapatkan juga pahalanya kalau orang tua mendidik. Orang tua mendidik anak, anak melakukan kebaikan, orang tuanya dapat. Tapi kalau kejahatan anak melakukan, ini orang tua bakal banyak kenanya kalau orang tua lalai dalam mendidik. Kalau tidak mendidik, tidak mengajari, ya, maka orang tua dapat. Apalagi orang tua zaman sekarang. Ya, orang tua zaman sekarang. Ini mengingatkan yang sudah menjadi orang tua, yang belum menjadi orang tua, siap-siap kalau menjadi orang tua. Orang tua zaman sekarang kebanyakan
itu hanya mementingkan makanan anak, pakaian anak, permainan anak, tapi melupakan pendidikan agama untuk anak. Kalau masalah pakaian, Pak, lengkap untuk anaknya. Kalau masalah mainan, lengkap untuk anaknya. Kalau masalah kebahagiaan anak secara duniawi, lengkap. Dikasih fasilitasnya full. Tapi untuk pendidikan agama anak, kurang. Orang tua zaman sekarang, kurang. Tidak seperti orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman dulu itu walaupun mereka tidak mondok, nggak mondok, bahkan mungkin jarang ikut pengajian, tapi didikan dari orang tua ke orang anaknya, anak ke anaknya, itu seperti didikan anak pondok. Mereka itu santun, akhlak, tata krama, dan yang lain sebagainya. Sekarang kita lihat coba. Anak ke orang tua aja sudah nggak ada tata keramanya. Kenapa? Loh, dari orang tuanya nggak ada didikan. Kalau dulu dari orang tuanya ini ke anak ada didikan. Caranya ngomong dan yang lain sebagainya. Belajar anak dari orang tuanya. Sekarang nggak belajar. Kenapa? Udah ada bapak ya no omai. Nggak ada ibunya. Kemana? Bapaknya kerja, ibunya kerja. Anak dititipkan tetangga. Lah tetangganya yang dititipi. Terkadang tetangganya ini mungkin sholat, mungkin enggak. Omongannya mungkin jaga, mungkin tidak. Wes, los. Yang penting kerja, anak minta apa bisa dikasih. Wah, sekolah, disekolahkan sampai tinggi. Tapi di dunia dia sudah nggak senang. Kenapa? Nggak dapat balasan kebaikan sama sekali. Padahal yang diperintahkan oleh Allah, wabil walidaini ihsana. Nah. Tapi kita di sini minta kepada Allah, kebaikan yang kita lakukan, sekalipun orang tua tidak mengajarkannya, kita minta kepada Allah, orang tua mendapatkan lebih sempurna dari apa yang kita dapatkan. Kita melakukan kebaikan, mendapatkannya. Kebaikan dari Allah balasannya. Tapi kita minta orang tua kita mendapatkan balasan lebih besar daripada apa yang kita dapatkan. Nah, karena itu kita yang khusyuk di dalam memohon kepada Allah agar orang tua kita benar-benar mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah sempurna, sehingga mereka yang masih hidup diberikan panjang umur oleh Allah dalam kesehatan, dalam ketakwaan. Yang sudah meninggal mudah-mudahan dihapus kesalahannya, diangkat derajatnya, amin Allahumma